Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Kali ini saya pengen unboxing sebuah wireless mic. Ini dari Takara ya. Sekarang ayo kita unboxing mic-nya kan. Nah, ini dia mic-nya, yaitu Takara Intro X3 ya. Kayaknya udah banyak konten kreator yang buat review tentang mic ini ya, karena mic ini tuh fiturnya banyak dan harganya tuh bisa dibilang murah kan. Saya beli mic ini cuma di harga kurang lebih 500 ribuan ya. Itu udah dapet ini kan. Nanti kita buka. Dan alasan kenapa saya beli mic ini karena kan selama ini kalau saya buat konten video, terutama konten di kamar saya ya, itu biasanya kan setting mic saya itu saya menggunakan HP dicolok sama clip-on kabel merek Boya BY-M1 kan. Dan itu sudah saya pakai kurang lebih udah 6 tahunan ya, karena saya beli Boya BY-M1 itu sekitar tahun 2019-an, dan cara editnya nanti pas selesai saya buat video, nanti rekaman lewat kamera ini saya gabungin sama suaranya kan. Dan itu kadang-kadang ribet ya. Kalau rekamannya cuma ada di bawah 10, sebenarnya simple sih. Kita gabung-gabungin itu di aplikasi Adobe Premiere komputer tuh gampang. Tapi kalau rekamannya sampai di atas 20 tuh kadang-kadang saya bingung sendiri kan. Makanya saya beli ini biar nanti suara mic-nya tuh langsung ada di kameranya. Jadi saya nggak perlu synchronize lagi lah gitu loh, biar lebih simple editing video saya sih kan. Oke, sekarang ayo kita lihat di dalamnya ada apa aja ya. Yang pertama ada case-nya, ini bagus bahan case-nya. Untuk ukuran 500 ribu kita dapat case juga udah lumayan. Nah, yang kedua ini ada mic-nya. Selanjutnya ini ada dead cat apa namanya nih ya, pokoknya ini biar suara angin nggak terlalu masuk di mic kita. Nah, yang terakhir ini ada berbagai macam perkabelan kan. Nih, ini ada kabel untuk dicolok ke komputer kayaknya nih kan, USB Type-C ke USB-A, ini ke Lightning, dan ini Type-C ya. Dan selanjutnya ini untuk Type-C ke Type-C, kayaknya ini untuk HP. Ini yang barusan tadi ini untuk iPhone. Dan yang terakhir kita ada jack audio ya. Ini 3,5 mm. Ini yang lubangnya 3, biasanya mungkin untuk HP. Kalau yang lubang 2 ini untuk kamera sih kan. Kayaknya saya lebih sering pakai yang ini kan. Nah, selanjutnya ini kita dapat kartu garansi ya. Ini ada buku petunjuk penggunaan. Sama ini ada magnet, kayaknya buat klip nempel ke badan kita ya kan. Nah, sekarang ayo kita lihat apa aja sih fitur-fitur yang ditawarkan oleh Takara Intro X3 ini. Oke, fitur-fitur yang saya suka dari Takara Intro X3 ini adalah yang pertama, tentu saja kan dia mic wireless ya. Jadi kita itu udah nggak perlu lagi ngurut-ngurut kabel kan, karena kalau pakai mic lavalier yang ada kabelnya itu lama-lama dimakan waktu itu bisa rusak kan. Kalau ini kan nggak rusak lah, bisa dibilang lebih awet karena kan ini nggak menggunakan kabel ya kan. Mungkin yang menggunakan kabel kan pas kita ini kan nyolokin ke receivernya ini kan, taruh di kamera kita nanti kan dicolokin. Nah, itu mungkin yang akan membuat kabelnya ini rusak. Cuma saya yakin kalau kabel kayak gini kan banyak kita temukan di marketplace, bisa kita ganti-ganti gitu loh. Harganya nggak terlalu mahal. Nah, yang kedua, ini kan kelihatannya ada 2 transmitter dan 1 receiver kan. Jadi kayaknya sih kita cuma bisa pakai 2 transmitter ini kan. Cuma kalau kita gunakan receivernya sebagai mic itu bisa juga kan. Jadi kalau kita misalnya bikin video, ambil contoh lah video kayak Matiwak saya kan, itu kan biasanya saya tuh megang kamera sambil ngomong, dan orang yang saya shoot biasanya Pak Mat atau Sugeng itu kan ngomong. Jadi saya tuh bisa jadi mic ketiga kan, lewat ini kan. Di depan kamera kita taruh,
Jadi kita bisa ngomong seakan-akan kita menggunakan 3 orang gitu loh kan. Ada 3 point of view gitu loh. Jadi lumayan kan, alat sekecil ini bisa untuk mic 3 orang gitu loh. Nah selanjutnya ini mic-nya lumayan awet sih kan. Kalau Takara ngeklaim itu sekali ngecas full ini bisa sampai 5-7 jam lah. Nah lumayan lama kan. Karena saya kalau bikin konten paling ya 2-3 jam di luar itu udah cukup sih kan, nggak terlalu lama. Nanti saya editing jadi video mungkin cuma video 10-15 menitan lah. Nah ini lumayan banget sih kan. Nah selain itu juga untuk charging case-nya, nah ini kita bisa lihat itu lumayan bagus ya kan. Ini kita bisa pakai ngecas juga, jadi kita bisa nggak langsung cas ke mic-nya, kita cukup ngecas lewat charging case-nya ini kan. Nanti dia akan memberikan daya ke mic kita selagi kita masukin kan. Ini cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 1 jaman ya kalau saya lihat di internet. Nah selain itu ukuran case-nya ini menurut saya lumayan compact ya untuk ukuran mic, karena dulu saya pernah beli mic itu harganya juga sama 500 ribuan, itu besarnya gede banget kan. Maksudnya segede inilah satu mic-nya itu kan. Jadi saya taruh di belakang kantong celana saya. Nah itu harus saya beli mic lavalier kabel gitu kan, jadi sangat ribet. Kalau ini kan udah lebih simple, kita mic segini dan ini nanti kita tempel ke baju kita, udah simple lah, kayak on the go gitu loh. Nah cuma kekurangan yang saya kurang suka yaitu ini kan, finishingnya itu kayak, ini kan plastik tapi ada lapisan doff gitu kan. Memang sih lembut kalau dipegang, tapi ini pengalaman saya punya beberapa gadget dengan bahan seperti ini, itu kalau beberapa tahun kita pakai, lama-lama dia akan ngelupas atau ngelotok gitu kan kalau bahan-bahan kayak gini kan. Ya saran saya buat Takara, mungkin kalau dia ngeluarin mic kayak gini lagi bisa kok finishingnya tuh biasa plastik bening gitu aja, biasa plastik yang warna hitam mengkilat gitu loh. Itu kayaknya lebih awet sih dibandingkan dengan bentuk kayak gini kan. Sekarang saya pengen nyobain hasil kualitas audio dari mic ini ya kan. Kalau suara yang agak denger sekarang, ini kan settingan saya itu, saya pakai mic lavalier kabel gitu ya, saya colok di HP saya, ini hasilnya sih kan. Dan sekarang ini di luar rumah saya itu memang sepi sih, orang nggak terlalu banyak karena banyak orang yang kerja, tapi ini anginnya besar kan, jadi suara genteng di deket-deket rumah saya itu bunyi. Nanti saya akan tes. Yang pertama itu suara tanpa mic, ini suara langsung dari kamera, nanti saya kasih tahu. Yang kedua, saya menggunakan mic dari Takara ini kan. Kita lihat perbedaannya, dan saya akan tambah untuk suara noise dari suara kipas saya gedein nanti, dan juga egghouse saya bunyiin kan. Itu pasti sangat berisik banget sih, ditambah suara angin dari luar. Nah, sekarang ayo kita tes suaranya. Sambil saya setting kamera saya dulu ya, menggunakan mic ini. Oke, yang pertama ini adalah suara asli saya dari kamera saya. Ini kamera yang saya pakai ngerekam itu Sony ZV-1 kan. Ini saya nggak pakai mic sama sekali. Kalau sebelumnya kan saya menggunakan mic ini kan, Boya BY-M1. Ini saya colokin ke HP saya, Poco M6 Pro ya. Kalau ini asli suara dari kamera kan, Agan bisa dengerin suaranya kayak gimana. Dan ini saya tambahin suara kipas saya itu di angka 2 ya, ini lumayan besar. Dan saya gerakin juga kipasnya, ditambah lagi suara dari egghouse di kamar saya itu saya hidupin juga, itu lebih berisik. Dan di luar itu ada angin kan. Ini suaranya nanti kita bandingin sama suara mic dari Takara Intro X3 ya. Tes 1-2, tes 1-2, suara asli dari kamera ZV-1. Gimana menurut Agan kualitasnya ya? Oke, ini dia hasil dari mic wireless Takara Intro X3 ya. Ya, Agan bisa nilai kualitas suaranya. Tes 1-2-3, tes 1-2-3, ini hasilnya. Dan saya nggak pakai fitur noise reduction ya kan. Karena saya lihat-lihat review di internet yang pakai mic ini dan menggunakan noise reduction, suaranya itu jadi aneh kan, kayak suara robot dan nggak natural gitu loh. Fitur itu saya matiin aja. Nah, kondisi di kamar saya sama kayak tadi itu, ada suara kipas, ini volume 2 dan saya gerakin kipasnya, ditambah lagi ada egghouse di depan rumah saya ini saya hidupin, dan di luar
anginnya gede, jadi genteng-gentengnya itu bunyi kan, dan itu membuat suara noise lumayan keras ya. Ini Agan bisa nilai sendiri suaranya gimana. Nanti kita lanjut di kesimpulan dari mic ini ya kan. Tes 123, tes 123, hasil dari mic Takara Intro X3. Oke, itu tadi hasil dari suara Takara Intro X3 ya kan. Ya, menurut saya untuk mic wireless yang harganya itu kurang lebih 500 ribuan, ini suaranya udah lumayan bagus ya. Memang sih kalau untuk noise, memang nggak bisa dihilangkan secara ajaib gitu ya. Nggak kayak pakai mic yang mahal-mahal itu ya kan, yang kayak Saramonic dan sebagainya. Cuma kalau dari kualitas suaranya, ini lumayan bagus banget sih kan. Suaranya itu lumayan jernih gitu loh, dan natural. Itu yang saya suka sih kan. Kalau untuk noise sebenarnya sih saya nggak terlalu peduli ya, karena menurut saya kalau kita bikin konten dan suara noise-nya itu kedengeran, itu kan kelihatan kayak manusiawi gitu loh. Kita memang lagi beraktivitas, makanya pasti kita dengerin suara noise sih. Dan semoga mic ini bisa awet ya kan. Karena setelah setahun akhirnya saya beli ini, nggak tahu kenapa. Padahal awalnya sih saya nggak terlalu minat ya kan, tapi saya tuh pingin sekali-kali buat konten kayak di luar, kayak mancing-mancing gitu atau jalan-jalan, suaranya tuh kedengeran jelas. Karena selama ini saya buat konten di luar itu kadang-kadang kalau ada suara angin itu nggak kedengeran apa-apa sih. Nah, makanya semoga dengan mic ini bisa memperbaikilah pelan-pelan kualitas audio di channel ini sih. Oke, kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang yang saya beli dan menurut saya itu menarik di segmen ini ya, yaitu ramen. Misalkan Agan udah pernah punya mic ini dan ada pendapat lain yang nggak saya sebuti di video ini, coba tulis di kolom komentar Gan, kita belajar bareng lah. Tapi kalau Agan yang belum pernah pakai produk ini dan Agan seorang konten kreator kayak saya, sebaiknya sih beli aja kan. Ini jarang-jarang kan, karena dulu saya pengen beli mic wireless gini tuh harganya mahal kan, 1-2 juta ke atas gitu kan. Kalau sekarang udah mulai banyak yang murah, dan untuk harga 500 ribuan bisa dibilang Takara ini terbaik sih kan. Bahkan 500 ribu sampai 1 juta ini value-nya paling bagus sih menurut saya kan. Nah, cuma saya nggak tahu sih gimana keawetan produk ini ya kan. Tapi kalau Takara ini kan memang dari dulu terkenal ngeluarin barang-barang aksesoris kamera kayak tripod dan sebagainya kan. Dan itu bisa dibilang lumayan bagus sih kan. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.